Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama Pak Andi dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Purworejo. Bagaimana kabar anak-anakku di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang persamaan logaritma. Simak videonya dengan baik dan catatlah beberapa bentuk persamaan logaritma. Oke? Mari kita mulai belajar. Untuk kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu kompetensi dasar 3.1, mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan untuk indikator pencapaian kompetensi adalah menjelaskan persamaan fungsi logaritma. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah peserta didik dapat memahami dan menentukan penyelesaian dari persamaan fungsi logaritma. Apa itu persamaan logaritma? Persamaan logaritma adalah persamaan yang di dalamnya terdapat logaritma, di mana numerus ataupun bilangan pokok logaritma tersebut mengandung variabel. Sebelum kita masuk persamaan logaritma, mari mengingat kembali definisi logaritma. Misalnya diberikan bentuk perpangkatan A pangkat X sama dengan B, maka dapat kita tuliskan dalam bentuk logaritma X sama dengan A log B. Dengan A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan B disebut numerus. Untuk syarat basis harus lebih dari 0 atau positif, lebih dari 0. Dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Sedangkan syarat untuk numerus itu harus positif, yaitu B-nya lebih besar dari 0. Nah, syarat ini nanti jangan sampai lupa, karena syarat ini akan kita gunakan dalam penyelesaian persamaan logaritma. Diingat ya. Kita masuk bentuk persamaan logaritma yang pertama. Persamaan logaritma berbentuk A log fx sama dengan A log p. Jika A log fx sama dengan A log p, maka nilai fx sama dengan p, dengan fx lebih besar dari 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian atau solusi dari 3 log x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 2. Nah, kedua ruas harus dibuat dalam bentuk logaritma. Ruas kanan belum dalam bentuk logaritma, maka dapat kita ubah dikalikan bilangan basisnya 3. Berarti kita bisa kalikan 3 log 3. Setelah itu 3 log x kuadrat min 4x min 12. Ingat sifat 2-nya bisa ke belakang. Jadinya 3 log 3 pangkat 2, yaitu 9. Kedua ruas sudah dalam bentuk persamaan logaritma. Ini fx, ini p, ini a. Nah, nilai fx sama dengan p, namun syaratnya fx lebih besar dari 0, yaitu syarat numerus. Kita cari dulu syarat numerusnya, yaitu fx lebih besar dari 0. X kuadrat min 4x min 12 lebih besar dari 0. Ingat pertidaksamaan kuadrat. Kita faktorkan x 12 berarti 2 sama 6 ya. 2, 6 dijumlah negatif 4. Berarti di sini negatif, di sini positif. Nah, diperoleh x sama dengan min 2 atau x sama dengan 6. Kalian masih ingat kita uji titik untuk mencari himpunan atau daerah penyelesaiannya. Di sini min 2. Ini 6. Nah, kita uji. Di sini berarti kita masukkan angka 0. Berarti negatif, ini positif. Karena lebih dari 0, yang diambil adalah himpunan yang positif. Berarti syarat numerusnya diperoleh x kurang dari min 2 atau x-nya lebih besar dari 6.
Ini syarat numerus. Untuk solusinya dari persamaan logaritma tersebut yaitu adalah fx sama dengan p. Fx x kuadrat min 4x min 12, p-nya 9. X kuadrat min 4x, 9-nya pindah ruas, berarti min 12 plus 9 min 9 sama dengan 0. X kuadrat min 4x min 21 sama dengan 0. Kita faktorkan. X dikalikan 21, berarti 3 kali 7, biar dijumlah negatif 4, berarti di sini negatif, di sini positif. Diperoleh X-nya min 3 atau X-nya sama dengan 7. Kita lihat apakah penyelesaian ini memenuhi numerusnya, karena syarat numerusnya harus X kurang dari min 2 atau X-nya lebih besar dari 6. Kita lihat untuk yang X sama dengan min 3, apakah dia memenuhi? Kurang dari negatif 2 ya, berarti memenuhi. Untuk yang 7, dia lebih besar dari 6. Oke, memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya dari bentuk persamaan logaritmanya adalah min 3 dan 7. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan bentuk persamaan logaritma yang kedua, yaitu persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan b log fx. Kalian bisa lihat fx-nya atau numerusnya sama, sedangkan bilangan basisnya itu berbeda. Di situ ada a dan yang ruas kanan ada b. Kita lihat solusinya. Jika a log fx sama dengan b log fx dengan a tidak sama dengan b, maka untuk mencari solusi persamaan logaritma tersebut cukup mencari nilai fx sama dengan 1. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan himpunan penyelesaian atau solusi dari 3 log 4x min 7 sama dengan 5 log 4x min 7. Kalian lihat, a bilangan basisnya berbeda, fx-nya sama, Nah, untuk mencari solusi ini, kalian cukup mencari numerusnya sama dengan 1. Berarti 4x min 7 sama dengan 1. 4x sama dengan pindah ruas 1 tambah 7. 4x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 dibagi 4, yaitu 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma 3 log 4x min 7 sama dengan 5 log 4x min 7 diperoleh nilai x-nya adalah 2. Sangat mudah ya bentuk yang ini. Kita masuk bentuk persamaan logaritma yang ketiga, yaitu persamaan logaritma berbentuk a log fx sama dengan a log gx. Kalian bisa mengamati, di sini bilangan basisnya yaitu a, sedangkan numerusnya adalah fx dan gx. Nah, bagaimanakah solusinya? Kita lihat ya. Jika a log fx sama dengan a log gx, maka nilai fx sama dengan gx dengan syarat fx dan gx positif. Biar lebih mudah, kita lihat contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian atau solusi dari 2 log x kuadrat plus 3x plus 2 sama dengan 2 log 8x min 2. Berarti ini sebagai fx, 8x min 2 sebagai gx. Nah, langkah pertama, kita syaratkan numerusnya terlebih dahulu. Syarat numerus ada 2 ya, fx dan gx. Yang pertama, fx lebih besar dari 0. Karena syarat numerus kalian harus ingat positif, berarti lebih besar dari 0. Berarti x kuadrat plus 3x plus 2 lebih besar dari 0. Kita faktorkan. X 1 2 plus. Jadinya x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 2. Nah, uji titik lagi.
min 2. Jika nanya min 1, 0, yang mudah kita uji 0 plus 0 plus 2. Ini positif, ini negatif, ini positif. Karena yang diambil lebih besar dari 0, maka daerahnya adalah yang positif, yaitu X kurang dari min 2 atau X lebih besar dari min 1. Syarat numerus yang kedua yaitu GX lebih besar dari 0. Berarti 8X min 2 lebih besar dari 0. 8X lebih besar dari 2, X-nya lebih besar dari 2/8, yaitu 1/4. Nah, sekarang kita mempunyai dua syarat numerus. Dua syarat numerus ini kita jadikan pada satu gambar. Kita gabungkan ya. Ini misalnya min 2, min 1, agar yang memenuhi daerah penyelesaiannya yang mana nanti bisa ketahuan dari gambar ini. Misalnya panjang saja, berarti ini 1/4 di sini ya. Nah, ini ke kiri, ini ke kanan, lebih besar dari 1/4 ke kanan. Dari dua gambar ini kita gabungkan syaratnya. Kira-kira yang memenuhi gambar kedua ini adalah yang mana daerahnya? Nah, kalian bisa lihat ini di kirinya min 2, nah tidak ada yang bawah. Berarti yang memenuhi adalah dari yang Pak Andi arsir ini. Berarti di kanannya 1/4, yang atas memenuhi, yang bawah memenuhi. Berarti gabungan dari syarat ini adalah X-nya lebih besar dari 1/4. Ini syarat numerus yang harus dipenuhi. Untuk itu kita cek dulu solusinya. Nah, itu fx sama dengan gx. Fx-nya x kuadrat plus 3x plus 2, gx-nya 8x min 2. X kuadrat plus 3x min 8x plus 2 sama dengan 0. X kuadrat min 5x plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan 1, ini 4 min diperoleh X sama dengan 1 atau X sama dengan 4. Nah, kita lihat apakah nilai dari X sama dengan 1 dan 4 ini memenuhi syarat numerus, yaitu X-nya lebih besar dari 1/4. Kita lihat X sama dengan 1, berarti dia memenuhi karena lebih besar dari 1/4. X sama dengan 4, berarti memenuhi karena lebih besar dari 1/4. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari bentuk persamaan logaritma di atas adalah 1 dan 4. Nah, silahkan diamati dengan seksama. Jika sudah, boleh kalian catat di buku catatan kalian masing-masing. Kita lanjutkan lagi bentuk yang keempat, yaitu persamaan logaritma berbentuk hx log fx sama dengan hx log gx. Kalian bisa mengamati di sana ada 3 fungsi, yaitu fungsi hx, fungsi fx, dan fungsi gx. Hx sebagai bilangan basis yang sama, dua ruas, fx dan gx sebagai numerus. Bagaimanakah cara mencari solusinya? Kita lihat. Jika hx log fx sama dengan hx log gx, maka solusinya adalah nilai fx sama dengan gx. Dengan syarat fx dan gx harus positif atau lebih besar dari 0, serta hx juga harus positif lebih besar dari 0, dan hx tidak sama dengan 1, karena hx sebagai basis punya dua syarat ini ya, lebih besar dari 0 dan tidak sama dengan 1. Agar kalian lebih mudah memahami, silakan diamati contoh di bawah ini. X plus 1 log 3x min 1 sama dengan X plus 1 log X plus 5. Berarti X plus 1-nya itu sebagai hx, Pak Andi tulis saja di sini hx sama dengan X plus 1. Sedangkan 3x min 1 itu sebagai fx. 3x min 1. X plus 5 itu sebagai gx. Nah, ditulis gx sama dengan X plus 5. Nah,
solusinya adalah nilai fx sama dengan gx. Berarti kita cari dulu nilai fx sama dengan gx. Fx-nya 3x min 1, gx-nya x plus 5. Pindah ruas, 3x min x sama dengan 5 plus 1. 2x sama dengan 6, x sama dengan 3. Nah, diperoleh x sama dengan 3. Namun, x sama dengan 3 ini harus kita ujikan pada numerus dan pada bilangan basisnya. Apakah numerus dan bilangan basisnya memenuhi syarat? Kita lihat untuk kita uji dulu di sini ya, Pak ditulis ya. Uji numerusnya itu harus lebih besar dari 0. Kita lihat untuk nilai f3. Berarti x sama dengan 3 substitusikan ke bentuk fx sama dengan 3x min 1. Diperoleh 3 kali 3 dikurangi 1, 9 kurangi 1, 8. Nah, berarti lebih besar dari 0 ya, atau Pak ditulis positif. Untuk nilai gx-nya berarti g3 sama dengan x plus 5. Berarti x-nya kita ganti angka 3. 3 tambah 5 sama dengan 8. Nah, kebetulan nilainya sama. Ternyata gx-nya juga lebih besar dari 0, yaitu positif. Nah, untuk numerusnya itu memenuhi. Sekarang apakah memenuhi untuk basisnya? Yaitu syaratnya hx lebih besar dari 0 dan hx tidak sama dengan 1. Kita berarti tulis uji basis. Berarti hx berarti h3 ya. Nah, berarti 3 plus 1 sama dengan 4. Berarti otomatis dia lebih besar dari 0, atau Pak ditulis positif, dan dia juga tidak sama dengan 1 karena nilai di sini 4. Ternyata x sama dengan 3 memenuhi untuk syarat numerus dan syarat basis. Nah, oleh demikian kita bisa simpulkan bahwa solusinya adalah x sama dengan 3. Nah, jadi kita tuliskan HP dari x plus 1 log 3x min 1 sama dengan x plus 1 log x plus 5, diperoleh x-nya adalah 3. Insya Allah bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan bentuk selanjutnya. Oke, kita sampai pada bentuk yang terakhir, yaitu bentuk kelima. Persamaan logaritma berbentuk persamaan kuadrat ya, ini A kali A log X kuadrat plus B kali A log X plus C sama dengan 0. Jika A kali A log X kuadrat plus B kali A log X plus C sama dengan 0, dengan A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, dan A, B, dan C itu bilangan real dan A-nya tidak sama dengan 0, penyelesaiannya dengan cara mengubah persamaan logaritma itu menjadi persamaan kuadrat. Nanti bentuknya jadinya AY kuadrat plus BY plus C sama dengan 0 dengan memisalkan Y sama dengan A log X. Seperti apa bentuknya? Kita lihat pada contoh di bawah ini. Tentukan himpunan penyelesaian atau solusi dari 3 log kuadrat X dikurangi 3 log X min 6 sama dengan 0. Di sini ada bentuk log kuadrat X. Kita ubah ke, atau kita tuliskan ke 3 log X seperti ini. Kita kuadratkan. Nah, seperti ini dikurangi 3 log X min 6 sama dengan 0. Di sini ada bentuk 3 log X, ada bentuk 3 log X kuadrat ya. Nah, karena nanti kita akan buat dalam permisalan, berarti kita ambil permisalan Y sama dengan 3 log X. Maka jadinya persamaan logaritma Y kuadrat dikurangi Y min 6 sama dengan 0. Kita faktorkan seperti biasa.
min 6 berarti 2 kali 3. Nah, dijumlahkan jadinya min Y atau min 1. Berarti di sini min 3, di sini plus 2. Diperoleh nilai Y sama dengan min 2 atau Y-nya sama dengan 3. Karena penyelesaian ini masih dalam bentuk Y, kita kembalikan lagi dengan permisalan Y sama dengan A log X, karena yang akan dicari solusinya dalam bentuk X. Berarti untuk Y sama dengan min 2. Berarti tadi kan bentuknya 3 log X sama dengan min 2. Berarti X-nya adalah 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2, yaitu 1/9. Sedangkan untuk Y sama dengan 3, kita bisa cari 3 log X sama dengan 3. Berarti X-nya sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, diperoleh himpunan penyelesaiannya dari bentuk 3 log kuadrat X min 3 log X min 6 sama dengan 0. Diperoleh nilai X-nya adalah 1/9 dan 27. Nah, caranya seperti ini untuk mengubah dalam bentuk persamaan kuadrat. Mudah ya. Demikian yang dapat Pak Andi sampaikan untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anakku yang sudah menyimak videonya dari awal sampai akhir. Anak-anakku bisa berlatih soal terkait tentang persamaan logaritma di Google Classroom yang sudah Pak Andi share. Soal di Google Classroom, Pak Andi akan ambil sebagai nilai kuis untuk pertemuan hari ini. Pak Andi akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di video-video Pak Andi selanjutnya.